Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Maharani. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi untuk memenuhi UAS IDI. Materi pertama yaitu pelayanan kesehatan Islami. Saat ini banyak lembaga-lembaga rumah sakit Islam dan klinik yang terus memberikan pelayanan publik yang maksimal untuk memberikan kepuasan dan loyalitas terhadap masyarakat secara umum. Jika dikaitkan dengan Islam, tentu harus dijaga nama Islamnya. Saat menggunakan nama Islam, maka di situ ada tanggung jawab yang besar karena membawa nama besar Islam. Nilai-nilai ibadah yang harus diketahui yaitu nilai ihsan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan maksimal dalam melayani sebaik-baiknya setulus hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan. Nilai rahmah. Melayani dengan sepenuh kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Nilai ansuhroh. Melayani dengan tujuan menolong terhadap sesama, meringankan beban kesulitan orang lain. Nilai manfaat, yaitu pelayanan kesehatan memiliki manfaat kepada masyarakat. Nilai al-syur, memberikan kemudahan kepada pasien dalam melayani kesehatan. Nilai ma'ruf, pelayanan kesehatan yang bernilai kebaikan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan yang akan menguatkan pasien. Nilai asurur, melayani dengan memberikan kebahagiaan kepada pasien, seperti tersenyum kepada pasien merupakan salah satu contoh memberikan kebahagiaan. Nilai ukhuwah, melayani dengan mempererat persaudaraan sesama Islam. Sebaik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan rasa bahagia kepada jiwa saudara sesama muslim. Ketika memakai konsep membahagiakan orang lain dalam pelayanan kesehatan sangat luar biasa manfaatnya, karena itu adalah sebaik-baiknya amal. Selanjutnya, kesehatan global. Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Al-Quran mempunyai banyak keutamaan, salah satunya sebagai obat. Ini merupakan merujuk ayat Al-Quran yang memuat kata syifa, yang dalam bahasa berarti obat. Kepada sahabat yang sakit, Nabi kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Orang beriman dihimbau banyak membaca Al-Quran, karena ia adalah obat penyembuh. Selanjutnya, kesehatan nutrisi. Menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan. Mempertahankan kondisi tubuh sehat merupakan bagian dari ibadah, baik dari sisi menjalankan sunnah agar terhindar dari penyakit, tidak mudah tertular virus dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Selain itu, bagian dari wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan karunia kenikmatan tubuh yang sehat, sehingga wajib kita jaga dan rawat secara fisik dan rohani. Menjaga kesehatan yaitu bisa dengan konsumsi makanan bergizi dan thayyib, menjaga kebersihan diri, bersiwak, dan olahraga. Tidak stres identik dengan jiwa yang tenang terdapat pada hati yang tenang. Bisa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Selanjutnya, kesehatan reproduksi dalam Islam. Islam sangat peduli terhadap masalah kesehatan reproduksi, karena ini adalah termasuk unsur penting yang ada di dalam hidup manusia. Salah satu yang kita perhatikan setelah beriman adalah masalah kesehatan. Secara spesifik, kesehatan reproduksi yang dibahas adalah tentang kesehatan reproduksi khususnya bagi seorang ibu, karena wanita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan untuk melahirkan haid dan nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ruang lingkup dalam Islam memiliki ciri khusus dan kekhususan itu diperhatikan dalam Al-Quran. Misalkan yang pertama adalah masalah menstruasi ini adalah merupakan siklus reproduksi yang normal dan menandai bahwa wanita tersebut sehat. Dari sisi biologis menjadi indikasi wanita mampu untuk bereproduksi. Allah berfirman tentang masalah haid bagi setiap kaum Hawa di surat Al-Baqarah ayat 222. Disebutkan bahwa darah haid itu kotor.
Maka jaga jarak dengan istri ketika mereka sedang haid sampai istri suci kembali. Ketika dia sudah suci dan mandi, maka silahkan gauli kembali sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah-masalah kehamilan dalam perspektif Islam itu secara fitrah wanita sangat ditunggu karena salah satu impian wanita adalah memiliki keturunan. Bagi wanita muslimah, kehamilan itu adalah ibadah kenikmatan lahir dan batin. Maka Allah memberikan kekhususan kemuliaan bagi wanita sehingga setiap anak wajib memuliakan seorang ibu. Selanjutnya, determinan kesehatan perspektif Islam. Determinan kesehatan dalam perspektif Islam tidak cukup hanya mengandalkan masalah perilaku, lingkungan, keturunan, dan pelayanan saja. Dalam perspektif Islam, faktor kesehatan itu dipengaruhi juga oleh faktor iman dan faktor ibadah. Karena semakin dalam keimanan dan semakin tinggi ibadah seseorang, sangat mempengaruhi ketenangan jiwa dan fisik. Faktor iman dan ibadah menentukan juga mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Ajaran Islam meyakini bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan anugerah kedua terbesar dari Allah setelah keimanan. Kesehatan merupakan modal utama bagi umat muslim untuk menjalankan kewajibannya beribadah dan kehidupannya di dunia. Misalnya, jika kita melakukan puasa, kita tidak hanya mengendalikan diri dari emosi, sebenarnya juga memberikan ruang dan menyehatkan fisik kita. Dari sisi doa juga hanya berpengaruh, karena kita senantiasa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan kesehatan. Faktor lain juga mempengaruhi kesehatan seseorang adalah faktor pengetahuan. Untuk mengedukasi masyarakat agar mendapatkan kesehatan secara holistik. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, dalam perspektif Islam sebagai upaya untuk mencegah agar tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan berupa fisik dan mental yang tentunya akan ditinjau sesuai dengan syariah. Karena konsep tujuan syariah tidak hanya masalah kerja saja, bahkan mencakup 5 hal esensi menjadi kepentingan utama keselamatan dan kesejahteraan manusia. 5 esensi yang itu menjaga agamanya, menjaga keselamatan mentalnya, menjaga keselamatan harta, dan menjaga keselamatan keturunannya. Selanjutnya, epidemi perspektif Islam. Bagaimana Islam menghadapi wabah yang menular dan menyebar secara cepat seperti yang kita rasakan ini adalah pandemi COVID-19. Wabah sudah sejak lama ada di muka bumi ini bahkan sebelum Nabi diutus. Sikap yang dilakukan seorang muslim saat terjadi wabah adalah maka jangan memasuki daerah yang mengalami wabah atau jangan keluar dari zona yang terjadi wabah. Selain itu, dianjurkan untuk melakukan karantina agar wabah tidak menyebar. Sikap seorang muslim yaitu disarankan untuk melakukan karantina. Dengan karantina dapat memutus rantai penyebaran penyakit serta menyelamatkan semua orang dari wabah. Yang kedua, tindakan preventif atau upaya pencegahan paling utama, taqarrub ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, dan tasbih agar wabah pandemi ini segera hilang. Yang terakhir, sabar. Tidak putus asa dalam mengalami wabah tersebut, baik yang terdampak maupun tidak. Kesabaran ini harus dibentuk oleh diri sendiri maupun lingkungan. Edukasi mental juga penting dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat tidak putus asa. Karena dampak wabah ini menyulitkan kehidupan ekonomi masyarakat. Sabar akan memberikan imunitas dan kekebalan batin dan rohani. Karena orang sabar senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, islamisasi masyarakat. Kita sebagai akademisi jangan serampangan. Jangan mengikuti kata orang yang belum jelas kebenarannya. Ketika ada informasi maupun berita harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Dalam rangka memberikan penyuluhan kepada masyarakat, selain mengedepankan akhlak dan ilmu, kita harus mempunyai prinsip dalam melakukannya. Kita melakukan dakwah khairul ummah, artinya kita harus mempunyai keinginan kuat dalam menyelamatkan orang lain, menyehatkan dan menjadikannya sebagai komunitas yang akan menjadi pilar di peradaban. Ketika kita menyehatkan orang lain, itu dalam rangka mengajak kebaikan. Dimulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan sedekah.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.